Bulan Ramadan itu merupakan bulan, saking begitu utamanya bulan itu, saking cintanya Allah kepada bulan itu, dan saking ridhonya Nabi kepada bulan itu, sampai surga yang biasanya tidak pernah membuka pintunya, dibuka pintunya yang jumlahnya ada 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. 8-8-nya dibuka sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Masjid Darussalam, kepada seluruh para tamu yang hadir, kepada seluruh para panitia yang sudah bersusah payah, dan kepada setiap nama yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Semoga kita tetap dipersaudarakan oleh Allah. Semoga kita tidak terpecah belah, karena sesungguhnya tidak ada yang mencintai permusuhan kecuali adalah setan. Dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Tidak ada lagi di antara kita gampang menyesatkan, gampang membid'ahkan dengan begitu mudah. Karena tidak ada orang yang mengaku di atas sunnah yang benar kecuali mereka senantiasa memiliki sikap untuk senantiasa mempersaudarakan. Kita juga tidak ikut-ikutan untuk gampang mengatakan kalimat Wahabi kepada sebagian saudara kita. Karena pada dasarnya kalau kita terus untuk dipecah menjadi dua mainstream, ada yang mengatakan kalimat bid'ah dengan begitu gampang, ada yang gampang untuk mengatakan kalimat Wahabi terlalu gampang. Sekali lagi, banyak pekerjaan umat yang tidak akan terselesaikan kalau kita tidak saling mencintai. Yang menyuruh kita untuk saling mencintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak fakir miskin, Pak, yang harus kita bantu. Kita hidupkan kembali semangat hidupnya. Banyak orang-orang yang sedang mereka mengalami banyak masalah, dan itu tidak akan selesai kalau kita masih merawat pertikaian dan permusuhan di antara kita. Musuh kita dari kalangan Israel Yahudi terus menggempur saudara kita yang ada di Palestina. Apakah kita masih menikmati permusuhan? Apakah sebagian kita akan mengatakan Allahu Akbar, lalu di hadapannya juga membalas dengan kata Allahu Akbar? Sampai kapan pertikaian itu akan kita rawat di dalam hati kita? Apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita kalau kita, masjid kita, majelis kita, taklim kita, dan guru yang kita ambil ilmunya hanya mengajarkan kita tentang permusuhan? Ini sesat, ini kafir, ini Wahabi. Tidak akan ada selesainya. Karena apa? Yang bisa menyelesaikan pertikaian itu dimulai dari diri kita. Tidak ada lagi kita di antara saudara kita kecuali kita saling bersaudara. Karena yang menyuruh kita adalah Allah untuk senantiasa bersaudara. Semoga kita dipersaudarakan di dalam kondisi apapun, bahwasanya kita tetap saling bersaudara dan tetap saling bisa menyolati kalau kita nanti meninggal dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tapi pasti syukurnya itu menjanjikan kepada kita kualitas. Orang yang bersyukur ketika punya sepeda tidak ada jaminan, tidak ada garansi sepedanya berubah menjadi motor. Orang yang bersyukur ketika punya motor tidak ada jaminan bahwasanya motornya akan berubah menjadi mobil. Dan tidak ada jaminan kalau bapak punya mobil, saya punya mobil, kalau kita bersyukur mobil kita akan berubah menjadi jet pribadi. Karena agama kita bukan agama kapitalisme dan materialisme yang semuanya harus berdasar kepada profit dan dividen. Kita ini adalah orang yang mengikuti Allah dan beriman kepada perkara gaib. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tapi pasti syukur itu memberikan kepada kita kualitas. Orang yang mereka bersyukur ketika punya sepeda, mungkin sepedanya tidak diganti oleh Allah, tapi nikmatnya sepeda mengalahkan mereka yang punya motor tetapi tidak bersyukur. Mungkin yang punya motor ketika dia bersyukur, maaf, Allah mungkin tidak menambah motornya menjadi mobil. Mungkin motornya masih motor, tapi nikmat motor itu mengalahkan mereka yang punya mobil ketika dia tidak bersyukur. Dan itulah janjinya Allah. Nikmatnya Allah itu begitu besar. Nikmat kita, syukur kita kepada nikmat yang terlalu sedikit. Makanya kurikulum bagi orang yang beriman pada kehidupan itu cuma dua: sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi. Dan semoga itu kita bisa berikan pada perjalanan kehidupan kita. Bersyukurlah
Karena kelapangan itu didapatkan ketika kita banyak bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kita, Pak, pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang masalah Ramadan. Tentunya membicarakan Ramadan merupakan sebuah materi besar dan diperlukan siapapun di antara orang yang beriman kepada Allah. Materi ini saya tidak niatkan untuk memberikan tausiah, tapi materi ini saya niatkan untuk kita sharing, karena pada dasarnya kita berhajat yang sama. Kita berhajat kepada sebuah keberkahan dalam Ramadan yang kita akan dapatkan sebentar lagi. Tapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tentang Ramadan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya ketika nanti pada perjalanan jam ke depan, Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan menit kita, Allah panjangkan detak jam kita sampai nanti Ramadan dengan munculnya hilal. Kalau dulu para sahabat Nabi, kalau berdoa tentang Ramadan, itu tidak hanya berdoa 1 dan 2 bulan sebelumnya. Tidak hanya mereka itu berdoa 2 sampai 3 bulan sebelum Ramadan. Kita mendapati para sahabat itu berdoa, kana sahabatu yad'unallaha fi sittati asyhurin ayyuballighuhum bir Ramadan. Makanya para sahabat itu dulu diterangkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, para sahabat itu kalau berdoa disampaikan bulan Ramadan, berdoanya 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, karena cintanya mereka kepada Ramadan dan gigihnya mereka minta dan mengemis kepada Allah supaya mereka diberikan kesempatan hidup mencicipi Ramadan sebelum mereka diwafatkan. Oleh karenanya ini merupakan contoh sunnah yang tentunya tidak boleh kita lewatkan. Makanya sebelum pembicaraan kita panjang tentang Ramadan, mari sejenak hadirkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diwariskan para ulama terdahulu, supaya kita mendapatkan keberkahan Ramadan yang akan kita hadapi dalam hitungan waktu ke depan. Semoga Allah panjangkan umur kita. Amin insyaallah. Allahumma salimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. 2 kali lagi. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jadi kita berdoa, ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan diriku, berikan aku kekuatan sampai Ramadan itu datang. Hantarkan Ramadan kepada diriku dan jadikanlah seluruh ketaatanku, ibadahku, seluruh kebaikanku yang aku lakukan di bulan Ramadan Engkau terima ya Allah. Maka ini mewakili sebuah niatan, dan kalau niat sudah diletakkan, komitmen sudah diserahkan kepada Allah, kalaupun Allah menakdirkan kita wafat entah di awal Ramadan ataupun kita diwafatkan di pertengahan Ramadan, kesempurnaan amal Ramadan tetap kita peroleh, karena niat mewakili keseluruhan pahala yang kita peroleh di hadapan Allah. Itulah dahsyatnya niat. Kok bisa kayak gitu Ustaz? Sambilkan sebuah dalil. Ada sebuah dalil ketika Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat Muslim, man awa ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Barang siapa orang ketika malam sebelum dia tidur, lalu dia berniat, nanti malam saya sholat tahajud, lalu dia tidur, lalu saking nyenyaknya tidur, semua alarm 12 yang dia nyalakan lewat semuanya. Lalu ternyata bangunnya ketika subuh, kata Rasulullah, kutiba lahu ma nawa, dia tetap mendapatkan pahala sholat tahajud sempurna. Kenapa? Karena Allah menghargai setiap niat sebagaimana pahalanya utuh, sebagaimana niat yang telah dia tanam. Insyaallah ya. Tapi maaf ya, jangan disalahpahami hadis ini untuk kepentingan pribadi. Oh, yang penting niat Ustaz, tiap malam niat doang dan tidak pernah bangun. Kalau ada yang kayak gitu, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah.
Maka ini pula yang menjadikan kita akhirnya memulai ini dengan sebuah doa. Doa yang tadi saya bacakan adalah doa yang diwariskan oleh seorang ulama salaf namanya Yahya bin Katsir. Dan itu kita contohkan. Kalaupun apapun nanti yang terjadi, Allah sudah melihat niat kita. Dan apapun yang Allah tetapkan, Allah tetap sempurnakan pahalanya untuk kita. Kenapa? Kita telah menghadirkan niat kepada Rabb yang menguasai niatan seluruh anak manusia, yaitu adalah Allah. Semoga Allah terima. Amin insyaallah. Sekarang mari kita bicara tentang Ramadan. Bicara tentang Ramadan tentunya pembicaraan yang tidak ada habisnya, karena keutamaannya itu sebagaimana keutamaan yang tidak pernah ada ujungnya. Karena sesungguhnya hikmah dan membicarakan keutamaan Ramadan itu adalah keutamaan yang besar. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana membicarakan Nabi Muhammad di antara para nabi dan para rasul. Membicarakan Ramadan dan keutamaannya itu sebagaimana membicarakan matahari di antara deretan bintang yang ada di langit. Dan membicarakan Ramadan itu persis sebagaimana Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Tidak ada yang jadi rasul kecuali adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Itulah keutamaan Ramadan. Ketika kita mengetahui keutamaan Ramadan sebesar itu, maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Bahkan para ulama itu mengatakan bahwasanya Ramadan itu bukan hanya siklus tahunan. Ramadan itu bukan hanya perpaduan dari 1 pekan menuju kepada 2 pekan menuju 3 pekan sampai 1 bulan. Tapi Ramadan itu merupakan perkara besar dan itu merupakan sebuah prime time-nya kita untuk melakukan ketaatan, karena melakukan ketaatan itu terkadang dipengaruhi keutamaannya dengan waktu dan tempat ketika kita melakukan ketaatan itu. Contoh, sholat di Darussalam tidak akan sama dengan sholatnya kita di Masjid Nabawi. Sholatnya kita di Darussalam tidak akan sama dengan sholatnya kita di Masjidil Haram, yang setiap satu sholatnya dinilai dengan 100.000 pahala dibandingkan sholat di tempat lain. Kita bisa bayangkan, Pak, Bapak umroh sekali sholat 100.000, Pak. Padahal perjalanan untuk bisa mendapatkan 100.000 sholat, setidaknya kita hidup di atas 80 tahun baru bisa merasakan 80.000. Itu di atas 100.000 kali sholat. Kenapa kok berbeda padahal sholatnya sama? Karena dipengaruhi oleh tempat. Sama pula sebagaimana keutamaan sholat di Masjidil Haram itu mempengaruhi sholat yang kita lakukan. Sama, bukan hanya tempat. Allah itu memberikan keutamaan itu dua dalam kehidupan alam semesta, keutamaan tempat dan keutamaan waktu. Maka ketika kita bicarakan keutamaan tempat, kita sepakat keutamaan tempat itu 4. 1, Masjidil Haram di Mekah. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa di tanah Syam. Dan yang keempat adalah tanah Yaman. Itu keutamaan tempat yang tidak akan pernah terbantahkan dan tidak pernah menjadi perbedaan para ulama. Ada yang kedua, keutamaan waktu. Maka sesungguhnya keutamaan waktu itu tidak pernah sama, dan seluruh ibadah itu dipengaruhi oleh waktu. Makanya maaf, saya Pak berzikir jam 1 siang tidak akan sama ketika saya berzikir jam 2 malam. Saya berzikir jam 2:30 sore ataupun 4:30 sore itu tidak akan pernah sama dengan saya berzikir jam 4 subuh ketika Allah menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Kenapa kalau kita berzikir jam 2 malam, kalau kita berzikir jam 4 malam, keutamaannya lebih besar? Karena dipengaruhi oleh waktu. Dan waktu yang membedakan pahalanya di sisi Allah. Kenapa begitu? Karena secara logika kita masuk akal dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi. Saya ambilkan contoh analogi yang gampang. Negeri kita tercinta, negeri kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa waktu yang memiliki keistimewaan untuk negeri kita tercinta. Apa bulan yang memiliki histori untuk negeri kita tercinta? Januari? Enggak. Februari? Enggak. Maret? Enggak. Juni? Enggak. Tapi bagi saya Juni itu historinya ada, karena bulan itu saya menikah. Pasti enggak penting. Mana bulan yang memiliki histori untuk negeri kita tercinta? Yaitu adalah Agustus. Kenapa bulan Agustus itu memiliki keutamaan dan memiliki positioning untuk negeri kita? Agustus itu merupakan waktu diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa feedback, apa yang terjadi? Banyak hal terjadi ketika di bulan Agustus pada negeri kita. Upacara-upacara banyak dilakukan.
Dan untuk para narapidana, gerasi dan amnesti biasanya diberikan besar-besaran ketika di bulan Agustus. Kenapa diberikan gerasi? Karena bulan Agustus. Kenapa diberikan amnesti? Karena bulan Agustus memiliki histori yang besar untuk negeri kita tercinta. Sama. Maka sesungguhnya itulah logika kita, itulah dalil akalnya kita. Bahwasanya sama pula ketika kita melakukan ketaatan, ketaatan itu dipengaruhi dengan waktu. Dan di antara waktu yang sangat mempengaruhi amal kita itu ada 3, kata para ulama. Ada 3, di mana Bapak dan Ibu tentunya sebagian besar sudah tahu. Apa 3 waktu yang disebut dengan prime time, di mana seluruh ketaatan yang dilakukan pada 3 waktu itu sangat mempengaruhi tentang frekuensi dan tentang ketaatan yang dilakukan pada 3 waktu itu. Para ulama terdahulu mengatakan ada 3. 1, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu identik dengan bulannya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menyembelih Nabi Ismail atas perintahnya Allah. Makanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah tidak main-main. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Kamu tidak akan pernah dapatkan hari di mana Allah mencintai orang yang melakukan ketaatan sebagaimana Allah mencintai ketaatan yang dilakukan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan kata Rasulullah, orang yang berjihad sekalipun trendingnya turun pada waktu 10 hari yang pertama, ditempati sama orang yang beramal solih di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Padahal biasanya trending satu amal itu orang yang berjuang di jalan Allah, sebagaimana saudara kita di Palestina. Khusus di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, trending mereka turun sedikit, digantikan sama orang yang beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya puncaknya puasa Arafah, puncaknya lagi menyembelih kurban. Dan itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, yaitu adalah prime time. Harus 2. Oh, tes. Oh gitu. Enggak. Lupa saya ini kalau diputus. Oh ya, prime time. Oh menyembelih. Oh ya, antum ingat sekali ya. Yang kedua, prime time kita yang kedua itu yang mempengaruhi ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? 10 hari pertama di bulan Muharram. Makanya itu identik dengan bulannya Nabi Musa alaihi salam. Ada puasa Asyura tanggal 9 dan 10. Kenapa? Pada bulan itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan Allah menenggelamkan tirani Fir'aun, salah satu tirani kezaliman yang besar, sampai dikenang di dalam sejarah, bahkan termaktub dalam Al-Quran. Itu 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Yang ketiga, prime time yang sangat besar itu apa? Yaitu adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan terbentang antara 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, puncaknya pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka itu merupakan prime time yang ketiga, dan itu bulannya, itu adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah mencintai bulan ini karena bulan ini identik dengan Nabi Muhammad, sampai Allah pilihkan waktu untuk menurunkan kalamnya dan firmannya sesuai dengan keutamaan firman yang Allah turunkan. Allah pilih keutamaan amal, Allah pilih keutamaan bulan, dan itu adalah bulan Ramadan. Dan itulah prime time yang ketiga. Dalam 3 prime time ini, pertanyaan kita biasanya adalah mana yang paling utama, Ustaz? Saya jawab sebelum ada nanti yang nanya, saya jawab dulu, meringkas waktu nanti. Maka di antara 3 waktu ini mana yang paling utama? Para ulama lalu menerangkan bahwasanya yang paling utama itu adalah bulan Ramadan. Kenapa Allah memberikan keutamaan yang besar kepada bulan Ramadan? Jauh lebih besar daripada bulan Dzulhijjah dan jauh lebih besar daripada bulan Muharram. Karena ada satu keistimewaan yang Allah tidak pernah berikan kepada bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram sekalipun. Maaf, kalau bicara tentang amalan yang dilipat gandakan, Dzulhijjah melipat gandakan amal, Muharram juga melipat gandakan amal. Kalau menggugurkan dosa, 3 waktu itu semuanya merupakan waktu yang tepat untuk menggugurkan dosa. Tapi ada satu,
Diferensiasi yang tidak dimiliki oleh 2 bulan selain Ramadan. Apa itu satu perbedaannya? Rasulullah menyampaikan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa sufidatis syayatin. Rasulullah mengatakan bulan Ramadan itu merupakan bulan, saking begitu utamanya bulan itu, saking cintanya Allah kepada bulan itu, dan saking ridhonya Nabi kepada bulan itu, sampai surga yang biasanya tidak pernah membuka pintunya, dibuka pintunya yang jumlahnya ada 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. 8-8-nya dibuka sama Allah. Satu pintu dengan pintu sejarah 40 tahun perjalanan dalam hitungan ilmu akhirat. 8-8-nya dibuka oleh Allah. Bukan hanya sekedar dibuka, Allah menambahkan supportnya supaya menjadi sempurna. Ditutup itu neraka. Bukan hanya ditutup nerakanya, setan pun dibelenggu, supaya akhirnya kita merasakan betapa Ramadan itu kan luar biasa. Makanya maaf Pak, jangan membaca hadis ini dengan kacamata sekulerisme. Dibuka pintu surga, oh iya. Ditutup pintu neraka, oh iya. Maaf, itu sekuler Pak, tidak menghubungkan perkataan Allah dan Rasulnya dengan kehidupan. Mari kita kaitkan Pak. Dibuka pintu surga, apakah tidak kerasa? Kerasa Pak. Masa tidak kerasa di pintu surga, dibuka pintu surga. Maaf ya, kita kalau lagi jalan, tiba-tiba kita di depan gerbang mall, mallnya tiba-tiba pintu gerbang tengahnya terbuka Pak. Kerasa atau tidak kerasa? Kerasa dinginnya, wah adem. Setelah ditutup, gerah lagi Pak. Kalaulah pintu tengahnya mall ketika dibuka, kerasa orang yang ada di tempat parkiran, tidak mungkin. Pintu surga itu dibuka lalu tidak berdampak pada kehidupan, tidak mungkin, pasti berdampak pada kehidupan. Makanya akhirnya apa kita dapatkan? Angin sepoi-sepoi, akhirat dan khusyuknya terasa di bulan Ramadan Pak. Makanya kan kita ngerasain kan, kalau pas mau Ramadan, Masya Allah, rasanya itu sudah beda. Kita aja mulai malam ini sudah mulai beda Pak. Makanya saya pengen cepat pulang Pak. Ya, maaf, pengen ketemu istri saya. Takutnya nanti malam kita tarawih yang pertama. Makanya maaf sekali, nanti nggak usah ada pertanyaan. Sama-sama maklum lah kita. Karena kerasanya Ramadan itu beda Pak. Masjid berbenah Pak ketika Ramadan. Lihat Masjid Darussalam diberesin Pak, karena menyambut Ramadan. Berapa banyak proyek-proyek yang ada di Masjid Darussalam ketika mau Ramadan dikejar pembangunan, ya atau tidak? Padahal itu tidak pernah dilakukan ketika menyambut bulan Dzulhijjah. Padahal itu tidak pernah dilakukan ketika menyambut bulan Muharram. Itu dilakukan ketika menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Kerasa kehidupan surga itu kerasa Pak. Makanya nanti kalau kita Ramadan Pak, Masya Allah, kita dapetin bapak dan ibu jalan-jalan di masjid jam 1 malam itu biasa Pak. Bahkan kita dapati ada bapak ibu suami istri makan di pojok situ jam 2 malam. Kita maklum Pak. Coba kalau kita dapetin suami istri Pak jam 2 malam, bukan malam Ramadan Pak, makan di pojok, takut kita malah ngapain tuh berdua itu. Coba kalau pas Ramadan, kita maklum. Kenapa? Saking begitu khusyuknya, masjid yang biasanya malam itu hening, lampu dimatikan, pintu ditutup, dibuka Pak. Karena semua orang merasakan itu. Dan bahkan ketika iktikaf di Masjid Darussalam bisa 3.000, 4.000 orang kumpul Pak. Dimana itu tidak pernah bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Akses dari surga yang dibuka oleh Allah. Televisi Pak, yang biasanya cuma memperhatikan rating sharing Pak, ketika di bulan Ramadan itu beda. Yang biasanya tidak pernah menampilkan program-program religius di prime time, kalau pas Ramadan beda. Program series muncul di mana-mana yang sifatnya religius Pak. Yang biasanya judul sinetronnya ganteng-ganteng serigala, nggak jelas kan? Di bulan Ramadan ganteng-ganteng ustad kan gitu. Ada ustadznya Pak. Ya. Bahkan kita dapati ada beberapa televisi media nasional tuh yang biasanya kalau di luar bulan Ramadan menayangkan maghrib aja nggak mau. Ketika Ramadan beda dia, dan maghrib ditayangkan. Karena apa?
karena terbawa angin sepoi pintu surga ketika dibuka, Pak. Bahkan banyak di antara kita kalau Ramadan itu yang asalnya tidak datang ke masjid, Pak. Yang biasanya subuh nggak pernah berjamaah itu karena angin sepoi-sepoi surga, Pak. Tapi maaf ya, nanti kalau ketemu jamaah yang kayak gitu jangan diomongin habis dapat sepoi-sepoi dari surga yang Mas. Nggak usah terlalu gitulah. Ibadah itu bukan untuk memvonis orang, tapi disitulah kita mendapati dan kita menjumpai. Kenapa kok sampai perubahannya kerasa, khusyuknya kita kerasa? Ya karena pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Makanya sampai orang-orang yang mereka melakukan maksiat saja kalau di bulan Ramadan sungkan. Makanya saya sering sekali mengatakan dalam sebuah bercanda gitu, berapa banyak orang pacaran kalau Ramadan? Tobat sebentar. Mas ketemu Mas, Ramadan ketemu. Kapan? Nantilah habis tarawih gitu. Yang ketawa ini pelaku, Pak. Ya semoga diampuni dosa-dosanya. Maka sesungguhnya itu terjadi. Bahkan maaf ya, warteg saja yang nggak biasanya dia pakai cadar, bulan Ramadan pakai cadar, Pak. Pakai hijab, dia hijaunya melambai-lambai gitu. Kenapa kok semacam itu? Karena pada dasarnya kita menjumpai dan kita mendapati itulah Ramadan yang luar biasa menjadi sebuah prime time. Tidak ada sebuah bau yang paling tercium dari surga kecuali bau itu keluar dari sebuah paruh waktu yang disebut dengan Ramadan. Jadi kalau Bapak pingin mencium baunya surga, ciumlah bau Ramadan. Itulah bau surga, Pak. Makanya maaf ya, kata Imam Ibnu Qayyim, faman hurrima anil khair faqad hurrima kullaha. Siapapun kok di bulan Ramadan diharamkan dari ketaatan, seakan-akan dia diharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan saja dia tidak bisa melahirkan ketaatan. Konkretnya Pak, kalau ada orang di bulan Ramadan tidak khatam Al-Quran, pertanyaannya untuk menjadi refleksi diri itu apa? Terus di bulan mana kamu khatam Al-Quran? Kalau ternyata bulan Ramadan saja kamu tidak mampu khatam Quran, setan lagi dibelenggu, pintu surga dibuka, neraka ditutup, kok kamu tidak khatam Quran? Padahal semua unsur dan komponen yang dibutuhkan untuk menghatamkan Quran itu dihadirkan sama Allah. Kalau sampai tidak khatam Al-Quran, susah rasanya kamu akan khatam Al-Quran di bulan lain. Kalau di Ramadan saja kamu tidak khatam Al-Quran. Kalau ada Pak orang di bulan Ramadan dia tidak mampu untuk sedekah sebagaimana angin sepoi-sepoi yang segar, maka sesungguhnya di bulan mana kamu akan dermawan kalau Ramadan aja kamu nggak dermawan. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok dia tidak bisa menjadi orang yang komitmen dengan sholat tarawih, dan sholat tarawih itu sholat tahajud kita di bulan Ramadan, terus kapan kamu akan sholat tahajud kalau Ramadan saja tidak mampu mendisiplinkan kamu dalam istiqomah untuk melaksanakan sholat tahajud dalam bentuk tarawih di bulan Ramadan? Dan itu teguran untuk kita. Analoginya gampang. Kita kalau Allah izinkan umroh, kok kita berdiri sholat di depan Ka'bah, jarak antara kita dengan Ka'bah hanya sejarak 10 meter sholat kita. Lalu ketika kita sholat kita tidak khusyuk padahal Ka'bah tinggal sejengkal di hadapan kita. Para ulama itu ngomong begini, kalau kamu sholat di depan Ka'bah saja tidak khusyuk, masih mikirin meeting, masih mikirin dunia, masih mikirin simpanan kamu, pertanyaannya adalah di tempat mana lagi kamu akan khusyuk kalau di depan Ka'bah saja kamu tidak khusyuk? Dan itu merupakan refleksi untuk kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham Ramadan itu sebenarnya parameter, Pak. Makanya kalau ada yang nanti tanya, Ustadz kenapa masih banyak dosa kalau Ramadan? Maaf, penjelasan para ulama terdahulu, para salafus salih mengatakan begini, kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih ada yang zina, masih ada yang khamr, masih ada yang judi slot ketika dia memegang handphone, maka maaf, berarti bukan lagi setan yang menjadi kambing hitam, tetapi hawa nafsu telah mendarah daging menguasai hatinya. Maka yang rusak bukan setannya, Pak,
tapi hawa nafsunya yang sudah parah. Makanya maaf, kalau kita ingin untuk mengukur indikator apakah hawa nafsu saya ini sudah mendominasi hati ataukah tidak, lihat Ramadanmu. Kalau Ramadanmu masih menjadikan kamu beribadah, masih menjadikan kamu melakukan maksiat ketika Ramadan, fix, bukan lagi setan yang salah, tapi kamu hawa nafsunya yang kamu sudah biarkan untuk menguasai hati kita dan menjadi kendali dalam kehidupan kita, dan itu yang paling kita khawatirkan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, inilah Ramadan, Pak. Makanya Masya Allah, Ramadan itu luar biasa memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, Ramadan itu merupakan sebuah transaksi, Pak, yang sangat besar. Kita semuanya diibaratkan oleh Allah itu pedagang, Pak. Saya pedagang, Bapak pedagang, Ibu pedagang. Barang dagangan kita, amal soleh kita. Pembeli kita, Allah. Alat tukarnya adalah surga seluas langit dan bumi. Dan Allah paling suka investasi ketika transaksinya dikerjakan di bulan Ramadan dengan ibadah yang kita jual kepada Allah, supaya Allah menukarnya dengan alat tukar yang paling mahal, yaitu adalah surga seluas langit dan bumi. Dan transaksi itu sebentar lagi dibentangkan oleh Allah kesempatannya kepada kita. Jangan main-main dengan bulan transaksi, karena ini merupakan perputaran hal yang luar biasa yang ada pada kehidupan kita. Makanya maaf, kita tentunya mendapati dan kita tentunya menjumpai. Lah Ramadan itu kalau dibagi manusia, maka manusia itu ketika dibagi masalah Ramadan itu terbagi menjadi 4, Pak. Kata para ulama, nanti bukan untuk kita nilai orang lain, sekali lagi nilai kita sendiri. Kita di nomor berapa? Ramadan itu terbagi menjadi 4 kelompok besar manusia. Yang paling gede nomor 1, Pak. Apa itu? Yang pertama, ada manusia ketika menghadapi Ramadan itu biasa saja, datar dianya, tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa senang, bahkan di dalam hatinya mengeluh. Waduh, besok Ramadan, tidak bisa ngopi saya, tidak bisa makan siang, padahal baru aja itu ada restoran enak baru dibuka, belum sempat pekan lalu saya makan siang di situ. Ketika pulang rame, dia tanya, kok tumben macet sih sore ini? Loh, nanti malam kan terawih, bro. Loh, saya nggak tahu kalau nanti malam terawih. Ya besok Ramadan dong. Datar, Pak. Dan itu biasa bagi dia. Itu yang pertama. Ada yang kedua, Pak. Orang yang ketika menjalani Ramadan 10 hari yang pertama naik tinggi, Pak. Lalu 20 hari terjun bebas. Habis sampai Ramadan. Yang tersenyum-tersenyum, saya khawatir pelaku. Nah, saya termasuk jadi kalau tersenyum. Maka sesungguhnya Allah mengampuni kita. 10 hari pertama, hari pertama, Pak, baca Al-Qur'annya 5 juz. Hari pertama. Hari yang ketiga khilaf. Hari yang ke-6 udur. Hari yang ke-7 sakit. Total sampai 30 hari dia nggak pernah lagi membaca. Ya bacaan dia ya hari pertama itu 5 juz aja. Itu ada yang kedua, ada yang ketiga. 10 hari pertama naik, turun setelah itu, Pak, kata para ulama, naik 10 hari yang terakhir. Dan ini ada 2 kelompok kata para ulama. Naiknya itu ada yang konstan 10 hari, ada yang naiknya hanya pada malam-malam ganjil, tidak berlaku untuk malam genap. Sudah kayak ganjil genap Jakarta dia. Kenapa kok enggak muncul? Ini tanggal berapa, Mas? Tanggal 22. Genap atau ganjil? Genap. Ya tahu kan, genap. Plat saya ganjil. Jadi saya muncul hanya ganjil saja. Padahal maaf ya, Pak, Tuhan yang engkau sembah, Rob yang engkau sembah di malam ganjil sama dengan Rob kamu sembah di malam genap. Lalu kenapa kamu bedain? Tapi enggak apa-apa. Kalau ada saudara kita kayak gitu, enggak usah disindir. Robmu hanya muncul di malam ganjil ya, bro. Enggak usah, Pak, enggak usah nyindir orang. Maaf ya, Pak, saya terus terang memberikan notifikasi untuk diri saya dan Bapak Ibu. Tidak usah nyindir kepada sesama muslim, didoakan saja. Contoh nih, ketika nanti Ramadan 10 hari pertama rame, Pak, setelah itu 10 hari yang kedua softnya berkurang setengah,
Nggak usah buat status kemana perginya setengah masjid ini, nggak usah. Menyindir itu nggak nyampe hati, doa yang nyampe ke hati. Apakah kita merasa lebih baik? Jangan. Sikap terbaik seorang hamba itu apa? Merasa tidak sholih, itu yang paling baik. Maka akhirnya itu yang ketiga. Ada yang keempat, Pak. Yang keempat itu adalah mereka yang ketika menjalani Ramadan 10 hari pertama semangat, 10 hari yang kedua lebih semangat, 10 hari yang ketiga jauh lebih semangat daripada 20 hari yang pertama. Dan itulah Ramadannya Rasulullah dan para sahabat dan orang yang setia dan jujur mengikuti mereka. Makanya maaf ya, kenapa Ramadan membagi manusia dengan 4, Pak? Itu dilihat kondisi hati orang yang menjalani Ramadan. Saya ambilkan ilustrasi, semoga ilustrasi ini memudahkan. Duduk yang baik, nak. Duduk yang baik. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, Pak. Saya ilustrasinya pulang ke rumah, lalu menemukan di lemari bapak saya, ternyata bapak saya itu menyimpan jam dari kakeknya. Dan itu jamnya tahun 1940-an. Jam itu ternyata masih ada dan ada tulisan surat yang diwasiatkan ke saya. Nah, ini jamnya Mbah, tolong dijaga. Lalu jam itu saya terima. Wah, jam antik nih. Lalu saya ingin mengetahui, Pak, harga dari jam itu, Pak. Saya suruh anak saya Basam, bawa jam ini ke pasar. Lihat beragamnya manusia memberikan harga pada jam itu. Bawalah Basam, Pak, jam ini. Ada orang depan pasar lagi jalan. Pak, ini ada jam dari abi saya, Pak. Kira-kira bapak ngasih harga berapa? Dilihatin, dia nggak paham kolektor jam, Pak, dan tidak paham barang vintage. Nah, mau jam kayak gini kamu tawarin ke saya, jam kuno. Udah sini, saya beli dengan harga lontong sayur. Nih, yuk makan lontong sayur. Ini tuker jamnya ke saya. Oke, anak saya Basam. Oke, harga lontong sayur. Masuklah dia ke dalam pasar, Pak. Ketemu tukang loak yang mengumpulkan besi-besi rongsokan. Ditawari, Pak, ini jam dari abi saya, Pak. Katanya dari kakeknya, buyut saya. Kira-kira kalau jam ini saya tawar ke bapak, bapak tawar berapa? Alah, nak, ini nambah-nambahin kilogram saja lah, nak. 10.000 saja. Oke, 10.000. Lebih baik dong. Daripada lontong sayur. Mahalan lontong sayur ya. Lontong sayur 15.000. 18.000 kalau pakai telur. Apal saya. Jadi ya dia nawarnya 20.000 lah. 20.000 nak. Oke. Basam jalan lagi, Pak. Lalu menemukan tukang servis jam. Ketika menemukan tukang servis jam, dilihat jamnya. Loh, nak, jam ini, oh, ya udahlah saya tawar 50.000 nak, nambah-nambahin koleksi di depan etalase kecil yang saya miliki. 50.000. Basam lalu jalan. Ketemu sama kolektor barang antik, Pak, yang paham vintage. Dia ketika melihat, dicek, dibuka itu data dan informasi yang dia miliki sebagai kolektor. Loh, ini jam tidak main-main, ini memiliki histori. Lalu dia berbisik sama Basam, sampaikan sama abimu, jam itu saya tawar 100 juta. Pulanglah Basam ke saya dan mengatakan, Bi, ini ditawar sama laki-laki yang lewat di depan pasar lontong sayur pakai telur 18.000. Bi, ini ditawar sama orang yang ada tukang loak, ditawar dengan harga 20.000. Tapi ditawar sama tukang servis jam itu 50.000. Tapi Bi, ada orang, dia itu ternyata adalah orang yang sering kerja di museum dan dia kolektor, nawarnya 100 juta. Pertanyaan kita, Pak, kenapa objeknya sama tapi cara orang memberi harga itu beda? Pasti Bapak semuanya bisa jawab. Karena latar belakang dan informasi serta referensi orang yang melihat jam itu menentukan harganya bisa berbeda. Apa Ustadz kaitannya dengan kita? Kaitannya erat. Kenapa ada orang ketika menjalani Ramadan datar dia? Bahkan merasa bahwasanya Ramadan itu menghilangkan berbagai macam entertain yang dia sering lakukan ketika di siang hari. Lah, Ramadan tidak bisa makan siang, tidak bisa hunting masalah
kuliner. Siang-siang kita di kantor, mau makan jadi nggak enak. Mungkin bagi dia, kenapa dia memaknai Ramadan semacam itu? Dia kayak orang nggak paham tentang koleksi jam antik ketika ditawarin jam antik, nggak minat sama jam antik itu. Kenapa ada orang yang ketika Ramadan itu 10 hari pertama semangat lalu turun? Mungkin kayak tukang servis jam. Dia ngelihat itu jam, dia tahu itu barang antik, cuma dia tidak paham bagaimana cara untuk mencari pembeli kalau jam itu dibeli sama dia. Tapi kenapa ada orang yang senang sekali dengan Ramadan? Bahkan kita sering menjumpai banyak orang itu suka berkata, kalaulah hari-hari kita dalam setahun itu Ramadan. Kenapa ada orang yang semacam itu? Mungkin hatinya kolektor surga, Pak, dan dia sudah hambar menilai dunia hanya sekedar bekal doang. Lalu dia ketika tahu ada investasi besar Ramadan, dia kayak kolektor ketika menemukan jam antik, dia kayak arkeolog ketika menemukan fosil, dan itu berharga. Kenapa? Berdasarkan apa yang ada di hatinya. Jadi dari penjelasan ini, para ulama itu berkata, seberapa besar hatimu rindu sama surga, sebesar kamu mencintai Ramadan. Itu jawabannya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh sedemikian besarnya Ramadan itu. Makanya akhirnya kita betul-betul ketika kita paham bahwasanya Ramadan itu sedahsyat itu dan sebesar itu, maka itulah yang menjadikan kita memberi kembali makna, melangitkan Ramadan, dan bukan untuk menduniakan Ramadan. Makanya judulnya melangitkan Ramadan. Kenapa? Ramadan itu paket langit. Ketika dia telah menjadi paket langit, di mana Allah menjadikan satu pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan, di mana pintu itu Allah gariskan untuk mereka yang diterima di Ramadan. Berarti Ramadan itu program langit, dan saatnya kita untuk tidak membumikan dan tidak menduniawikan Ramadan kita, tapi melangitkan Ramadan kita. Karena kita punya hajat yang sama dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Simple. Akhirat kita supaya mendapat rahmat, dan rahmat itu terbungkus dengan Ramadan dan kecintaan kita kepada Ramadan itu. Makanya maaf, itulah yang menjadikan kita paham. Setelah itu, makanya lalu apa yang harus kita lakukan supaya Ramadan ini betul-betul kita berikan maknanya itu bukan hanya per pekan, tapi kita memaknai Ramadan itu per menitnya. Tapi sebelum kita membahas itu, kita bahas terlebih dahulu, apa sih keutamaan Ramadan itu yang harus kita pahami dan harus kita kenal. Karena apa? Kalau kita tidak paham keutamaan Ramadan, saya khawatir kita akan mudah meremehkan Ramadan ketika kita tidak paham keutamaan Ramadan. Makanya maaf ya, ini contoh. Kalau ada yang ngasih saya gamis, baju gitu ya, tapi saya tidak tahu kalau baju itu mahal karena saya tidak ngerti barang branded gitu ya. Maka ketika saya tidak tahu kalau itu barang mahal, ya terkena saus, terkena apapun, ya saya nggak peduli karena saya tidak tahu kalau harganya mahal. Tiba-tiba ada yang bisikin saya, Ustadz, iya maaf, baju yang Ustadz dapat itu dari teman saya, harganya 15 juta Ustadz. Masya Allah. Berapa akhi? 15 juta. Saya tentunya akan menghargai baju itu, tidak ingin terkena sambal, tidak ingin kena saus, karena harganya 15 juta. Bahkan kalau ada orang pengen salaman sama saya bilang, Pak hati-hati ya Pak, ini 15 juta. Itu songong kayak gitu tuh biasanya. Kenapa kita menghargai itu? Karena kita tahu keutamaan dan mahalnya. Sama, kita kadang-kadang suka meremehkan Ramadan dan menghitung keutamaan Ramadan itu per 10 hari. Itu karena kita terkadang tidak mengetahui keutamaan besar yang dimiliki detail oleh Ramadan. Oleh karenanya, saya ingin membahas sebentar. Ada sekitar 15 keutamaan Ramadan. Cuma kalau kita membahasnya, mungkin sampai hari Selasa, sidang isbat selesai kita baru selesai Pak. Kita bahas 3 saja. Tidak usah panjang-panjang, karena ilmu itu kalau biasanya terlalu banyak hilangnya langsung banyak Pak. Itu yang mengatakan Al-Khatib Al-Baghdadi, man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Orang kalau belajarnya langsung banyak, hilang juga langsung banyak. Tapi yang paling bahaya itu yang belajarnya sedikit, hilangnya banyak. Nah itu sisanya dari mana?
pelajari 3 saja. Apa keutamaan Ramadan itu? Para ulama menerangkan kepada kita. Keutamaan Ramadan itu yang pertama, saya sampaikan kisahnya, riwayatnya, saya ceritakan sedikit spotlightnya dan point of view-nya. Setelah itu kita pindah ke poin kedua. Tidak akan kita ketahui keutamaan Ramadan sampai kita mendengarkan sebuah riwayat sahih. Ada seorang sahabat namanya Tolhah, Pak. Sahabat Tolhah ini mendapati ada 2 orang datang dari Yaman. 2 orang. Mereka masuk ke kota Madinah bareng-bareng. Fa'aslama, dua-duanya masuk Islam. Setelah dua-duanya masuk Islam, Masya Allah, maka dua-duanya setelah masuk Islam, mereka hidup di kota Madinah. Mereka itu bukan bersaudara, tapi mereka bersahabat karib yang sangat dekat. Sampai kemana-mana bareng dan menarik perhatian banyak sahabat, termasuk salah satunya sahabat Tolhah. Ketika pada waktu itu, maka Tolhah itu menyaksikan. Setelah mereka di Madinah, tiba-tiba ada panggilan peperangan jihad bersama Rasulullah. Dua-duanya ikut. Yang satu gugur di peperangan, yang satu masih hidup, Pak. Lalu diberikan kesempatan hidup sama Allah 1 tahun setelah sahabatnya meninggal dunia. 1 tahun tambahannya. Lalu setelah 1 tahun, yang kedua meninggal dunia karena sakit. Itu pun meninggalnya di atas tempat tidur, dan meninggalnya bukan di atas peperangan. Ketika dua-duanya sudah meninggal, Tolhah bermimpi. Dan maaf ya, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Ibnu Katsir, mimpinya orang yang hidup, dari mimpinya, dari berjumpanya orang meninggal dunia itu hak, itu benar. Nanti dibaca surat Az-Zumar 42, itu panjang penjelasannya. Tolhah menjumpai 2 orang itu di dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu ada sebuah tempat yang sangat indah sekali. Lalu Tolhah itu menjumpai 2 orang itu di tempat surga. Di dalam surga ada panggilan, Pak. Tolhah itu menyangka ini yang dipanggil masuk surga pertama kali pasti sahabat yang gugur di jalan, di peperangan. Sahabat yang pertama itu yang dipanggil. Ternyata ada panggilan di dalam surga. Ternyata yang dipanggil masuk pertama kali ke surga itu bukan sahabat yang mati syahid, tapi yang meninggal 1 tahun setelah yang pertama. Masuklah dia ke surga dulu, lama, dan ditinggikan derajatnya di surga. Baru setelah sekian lama ada panggilan yang kedua. Siapa sahabat yang dipanggil kedua masuk surga? Sahabat yang meninggal di peperangan 1 tahun sebelumnya. Yastakhrib, Tolhah itu merasa heran. Kok yang bukan masuk surga pertama kali dan ditinggikan derajatnya bukan sahabat yang gugur di peperangan? Nanya Tolhah ke banyak orang, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan Tolhah. Pertanyaan Tolhah nyampe ke telinga Rasulullah, dan ketika nyampe kepada telinga Rasulullah dipanggil oleh baginda Nabi. Apa yang kamu herankan dari mimpimu itu, wahai Tolhah? Ya Rasul, 2 orang datang dari Yaman masuk ke kota Madinah, maka mereka hidup bersama kita. Yang satu meninggal gugur di peperangan ya Nabi, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Lah kok bisa yang dipanggil ke surga dan ditinggikan derajatnya yang meninggal 1 tahun setelah yang pertama? Jawaban dari Rasulullah, Tolhah, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun yang pertama, setelah apa yang meninggal setelah yang pertama, dia punya kesempatan hidup 1 tahun? Iya. Ada tambahan sholat selama 1 tahun? Betul. Ada tambahan Ramadannya? Betul ya Rasulullah, 1 kali. Lalu Nabi bersabda, tambahan 1 Ramadannya dan tambahan sholatnya selama 1 tahun, itulah yang membentangkan jaraknya tinggi di atas surga dibandingkan dengan sahabat yang gugur di peperangan ketika tidak mendapatkan tambahan 1 Ramadan dan tambahan sholat selama 1 tahun. Coba Bapak dan Ibu berpikir, 1 Ramadan saja membentang perbedaan, apalagi kalau kita mendapatkan tambahan Ramadan berkali-kali oleh Allah. Berapa tinggi derajat kita kalau Ramadan itu Allah terima dari apa yang kita kerjakan. Paham Pak? 1 Ramadan saja
Sampai orang yang gugur di peperangan disalib sama orang yang mendapatkan tambahan Ramadan ketika Ramadannya maksimal, lalu ditambah dengan sholat selama 1 tahun. Coba, apa ada hal yang luar biasa daripada ini? Ini luar biasa. Yang kedua, Pak, apa yang kita kemudian harus kepahami? Yang kedua, keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan itu yang kedua, itu adalah sesungguhnya Ramadan itu dikaitkan dengan penjelasan Ibnu Qudamah, salah satu ulama besar dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau Imam Ibnu Qudamah itu berkata, hunaka salasatu a'mal la tuzanu bihil mizan. Di sana ada 3 amal yang apabila amal itu ditimbang di dalam mizan, maka bobot pahala dari 3 amal itu hampir-hampir menjebolkan mizan. Saking tidak kuatnya mizan untuk menanggung bobot dan berat dari pahala dari 3 amal itu. Ilustrasinya kayak timbangan bayi, Pak. Untuk nimbang kita yang sudah dewasa, nggak kuat, Pak, timbangan bayi. Padahal maaf ya, Bapak dan Ibu tahu mizan? Mizan itu kata Rasulullah, kalaulah dunia dan seisinya diletakkan di mizan, mizan itu lebih longgar daripada dunia dan seisinya. Ilustrasinya, Pak, Bapak bawa uang 500 perak atau 1000 perak yang koin, Bapak pergi ke lapangan futsal, lemparkan itu uang 1000 perak itu ke tengah lapangan futsal. Koin 1000 perak itu adalah dunia dan seisinya, lapangan futsal itu mizan, Pak. Coba, maka segede itu mizan. Tapi ada 3 amal kata Ibnu Qudamah, yang 3 amal itu saking Allah cintanya, kalau dikerjakan dan diterima, Allah jadikan bobotnya itu berat. Saking begitu beratnya bobot, 3 amal ini pahalanya nanti langsung yang ngasihkan adalah Allah. 1, sabarmu ketika didolimi, lalu kamu memaafkan dan buat baik kepadanya walaupun kamu tersakiti. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Susah, Ustaz. Yang ngomong gampang siapa? Memang susah. Tapi memaafkan itu salah satu amal yang paling besar, Pak, di antara amal setelah kita beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Makanya pahala sabar itu dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Yang ketiga, pahala Ramadan. Pahala Ramadan itu sampai hadis qudsi mengatakan was-saumu li wa ana azizihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan menggantinya langsung. Tidak ada ibadah, Pak, yang Allah menisbatkan ibadah itu langsung kepadanya kecuali puasa. Sholat Allah tidak pernah menisbatkan langsung kepada Allah. Haji walaupun Allah mencintai, tapi Allah tidak menisbatkan haji dan umrah itu kepadanya langsung. Sedekah pahalanya gede, tapi Allah tidak pernah menisbatkan langsung sedekah itu kepada Allah. Cuma puasa Allah menisbatkan langsung itu kepada namanya dan kepada dirinya. Was-saumu li, puasa itu untukku. Mungkin Bapak bertanya, kenapa Ustaz? Karena puasa itu betul-betul Allah mendapati hamba melakukannya betul-betul karena merasakan kehadiran Allah. Maaf ya Pak, kita kalau puasa bukan karena Allah, pasti kita tidak akan puasa. Coba kita puasa, Pak, kita sebenarnya kalau lagi puasa kita punya 100 tempat untuk membatalkan puasa tanpa ketahuan orang. Kan lebih dari 100 tempat. Kita bisa pergi ke kamar mandi, kita bisa pergi ke warung, bisa pergi kemana-mana. Tapi kenapa kita tidak pernah mempergunakan 100 tempat untuk membatalkan puasa? Karena kita ngerasakan kehadiran Allah. Bahkan maaf ya, kalau pas Ramadan terik panas gitu, Bapak wudhu, kumur-kumur. Kumur-kumur itu kan jarak antara air di mulut dengan tenggorokan cuma 1 senti, Pak. Kita bisa, Pak, ketika pas Ramadan itu kita neguk 2 tegukan, 3 tegukan, cegluk, cegluk gitu. Setelah itu kita ngomong, Masya Allah, panas banget ya Ramadan ini. Padahal baru saja dia neguk air. Tapi kenapa orang tidak mau neguk air ketika berkumur-kumur?
Karena dia ngerasakan kehadiran Allah. Kata Syekh Utsaimin, karena Allah merasa dibersamai oleh mereka yang berpuasa, makanya Allah itulah yang menjaga amalan puasa. Satu-satunya pahala yang tidak akan pernah terkena denda untuk membayar kafarah kedoliman itu hanya pahala puasa. Bapak sholat, saya sholat, tapi kita dolim dan kita pernah menghujat orang, kita pernah mencela orang, kita pernah merendahkan kehidupan orang, maaf, sholatmu nanti akan dipakai pahalanya untuk mengganti kedoliman kamu kepada sesama mukmin. Kamu haji, kamu umrah, kamu sedekah, tapi ketika kamu melakukan itu, kamu juga mendolimi orang, maaf, pahala hajimu, sedekahmu, sedekahmu akan dipakai membayar kafarah atas kedoliman kamu kepada orang lain. Tapi ada satu pahala yang Allah tidak akan Allah otak-atik. Apa itu? Pahala dari puasa kita tidak akan pernah Allah otak-atik. Kenapa Allah tidak pernah otak-atik? Karena cintanya Allah kepada pahala orang yang diterima amal Ramadannya. Makanya maaf, Allah tidak pernah cerita berapa kali Allah melipat gandakan setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Allah tidak pernah cerita, Pak. Padahal kalau kita perhatikan, setiap amal yang Allah perintahkan kepada kita itu selalu Allah ceritakan balasannya untuk memberi motivasi. Contoh, Bapak sholat syuruk, Ibu sholat syuruk, pahalanya apa? Sebanding dengan umrah. Diceritakan oleh Nabi. Kenapa diceritakan Nabi? Memberikan motivasi. Kita sedekah, dikatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah, dikali lipat 700 kali lipat. Kenapa Allah ceritakan? Untuk memberi makan motivasi kepada kita. Ketika kita baca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Kenapa Allah ceritakan pahalanya? Memberikan motivasi untuk kita. Tapi maaf, hitungan normal tadi tidak berlaku kalau orang sudah memasuki bulan Ramadan. Kalau sudah Ramadan, Pak, satu hurufnya, Pak, tidak lagi 10 kebaikan. Satu hurufnya dengan kelipatan hanya Allah yang tahu. Bapak sedekah nanti Ramadan, hari Rabu, Pak, sudah mulai sedekah. Kelipatannya hanya Allah yang tahu. Nanti Bapak ngumrahkan orang ketika pas Ramadan, pahalanya tidak sama dengan pahala yang kita lakukan sebelum Ramadan. Kenapa kelipatannya dirahasiakan oleh Allah? Karena setiap rahasia itu ada surprise dan kejutan besar bagi yang dirahasiakan satu hadiah. Bapak mendapatkan hadiah, dirahasiakan, itu hadiahnya besar atau hadiahnya kecil? Besar, Pak. Makanya saya sering sekali menggunakan sebuah kisah lucu gini ya. Kalau ada seorang suami pengen ngasih hadiah istrinya, kalau hadiahnya murah, Pak, daster Pekalongan misalkan, yang harganya 70.000, tidak akan seorang suami tega mengatakan, rahasia, cuma daster kok dirahasiakan, nggak enak didengar. Apa sih, Bi? Rahasia. Ini daster, yalah Bi, bingung daster aja dirahasiakan. Tapi beda kalau seorang suami pengen ngasih hadiah kepada istrinya. Hadiahnya apa? Misal, Pak, apartemen, Pak, di daerah Dharma Wangsa, bukan di daerah Bekasi, Dharma Wangsa. Apalagi Narogong nggak ada apartemen. Apartemen di daerah Dharma Wangsa. Kira-kira suaminya itu akan langsung kasih nggak? Enggak. Langsung diceritakan? Enggak. Hadiahnya apa, Bi? Rahasia. Kenapa rahasia? Hadiahnya gede. Sampai seorang istri malam nggak bisa tidur, Pak. Hadiahnya apa? Gitu, googling, searching. Sampai ketika hari hanya itu setelah nunggu sampai seminggu sudah kurus kerontang istrinya. Baru setelah itu suaminya kasih, ini hadiahnya. Apa hadiahnya? Tutup mata dulu. Setelah tutup mata, ayo coba hitung dari angka 3.000 gitu ya, panjang gitu. Setelah itu baru dikasih, ini kunci. Ini kunci apa? Kontrakan? Enggak. Apartemen. Narogong, mana ada Narogong apartemen? Dharma Wangsa. Wallah, awapi. Iya. Kira-kira apa yang dikatakan istrinya?
Lain kali kalau ngasih hadiah rahasiakan ya Bi, mesti gitu. Kenapa? Hadiahnya mahal Pak. Makanya kalau kita memahami ini, akhirnya kita ngerti Pak. Apa yang kita ngerti? Memaknai Ramadan itu bukan lagi per 10 hari Pak, per menit akan kita berikan makna. Dan maaf ya, itulah Ramadan yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, apa keutamaan Ramadan itu? Keutamaan Ramadan untuk kita itu adalah, Bapak dan Ibu tahu nggak? Kenapa Ramadan, bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Ada yang tahu? Maka sesungguhnya bulan puasa itu dinamakan Ramadan itu bukan karena kebetulan. Bahkan bulan itu disebutkan oleh namanya itu di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Disebutkan namanya Pak. Bulan Januari, Februari, Maret, April nggak ada yang disebut oleh Allah dalam Quran. Tapi bulan Ramadan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa dinamakan Ramadan, bulan puasa kita? Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, salah satu ulama tafsir yang satu level dengan Imam Ibnu Katsir, mengatakan dinamakan Ramadan itu karena ada dua pertimbangan. Satu bahasa, yang kedua istilah. Pertimbangan secara bahasa, kenapa dinamakan Ramadan? Ramadan itu ra mim dot alif nun. Itu diambil dari kata romdo. Ra mim dot alif hamzah. Romdo itu apa? Satu padang pasir yang terik, panas, membakar. Kenapa kok dinamakan diambil dari akar kata romdo? Karena kalau kita nanti di bulan Ramadan terik dan panas. Kerasa nggak kalau Ramadan itu panas dan terik? Kerasa Pak. Makanya maaf ya kalau kita sering kalau kita puasa sunnah ndak sahur, kuat Pak insya Allah. Biasa aja. Ngelihat gelas biasa. Ya kan gelas yang dilihatnya. Tapi kalau kita Ramadan Pak, ndak sahur. Masya Allah. Ngelihat gelas berembun itu Masya Allah rasanya gitu. Melihat kanebo kering itu kayak lemper Pak sama martabak. Kalau kita ndak sahur. Kenapa? Allah perintahkan matahari di bulan Ramadan bersinarnya lebih terik untuk lebih membakar, untuk lebih menguji kepada manusia. Makanya jangan komplain ketika Ramadan, panas banget sih Ramadan. Ya memang itu ujiannya untuk kita. Allah wahyukan matahari lebih membakar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ramadan dinamakan bulan puasa itu Ramadan? Yang kedua, li'annahu yarmudus sayyiati bil hasanat. Karena Allah membakar setiap dosa dan maksiat manusia di bulan Ramadan. Karena ada pemutihan Pak. Dan Allah tidak pernah membebaskan manusia dari ancaman api neraka sebanyak Allah membebaskan manusia ketika di bulan Ramadan dan di hari Arafah. Itu Ramadan Pak. Makanya zikirnya apa kalau kita di bulan Ramadan Pak? Nabi ditanya Aisyah, zikir apa ya Rasulullah kalau di bulan Ramadan? Nabi tidak mengatakan subhanallah. Nabi tidak mengatakan Allahu Akbar. Nabi tidak mengatakan tidak mengatakan astagfirullah. Tapi Nabi mengatakan apa ketika ditanya Aisyah? Kalau Ramadan ucapkanlah zikir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kita tidak akan pernah dapati Allah ghafurnya itu puncaknya di bulan Ramadan. Kita tidak pernah dapetin rahmatnya Allah itu puncaknya kecuali di bulan Ramadan. Makanya Allah membebaskan manusia dari ancaman besar-besaran neraka itu ketika di bulan Ramadan. Siapapun Pak yang pernah berzina, Ramadan adalah jalan pemutihan dosamu. Siapapun orang yang pernah bentak ibunya dan ibunya sudah wafat, Ramadan itu tempo pemutihan yang Allah berikan. Kalau ada di antara bapak pernah mendolimi wanita, istri, Ramadan adalah jalan pintasnya kita untuk mendapatkan ampunan. Kalau ada di antara kita pernah mengecewakan bapak dan ibu dan hari ini bapak dan ibu sudah berkalang tanah di dalam kuburnya, Ramadan itulah kita datang dengan kerendahan hati mengajukan pemutihan kita di hadapan Allah supaya tidak terkena denda atas dosa yang pernah kita lakukan. Dan itu Allah berikan besar-besaran di bulan Ramadan. Makanya Pak, semenjak kita di awal Ramadan, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, Ramadan itu tidak pernah pilih kasih hanya untuk mereka yang bertakwa. Tapi Ramadan itu berlaku untuk semuanya, hatta kepada para pendosa. Itulah Ramadan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, itulah Ramadan ini, menjadikan kita akhirnya kembali melangitkan Ramadan kita. Ramadan itu jalan langit untuk setiap manusia, mendapatkan garansi ampunan dari Allah. Dan Ramadan itulah yang menjadikan kita mendapatkan pemberat mizan kebaikan kita, Pak. Kita ini pendosa, tapi janganlah menjadi pendosa yang membenci Ramadan. Kita ini pendosa, tapi jangan pernah menjadi pendosa yang tidak bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena Ramadan tidak pernah eksklusif hanya untuk mereka yang beriman, tapi Ramadan berlaku untuk siapapun yang paham tentang Ramadan itu. Maka setelah kita paham itu, saya singkatkan. Wah, ada 17.33 ini. Tidak apa-apa, saya 5 menit. Ada beberapa poin penting untuk kita lakukan sebelum Ramadan datang. 1, saya singkatkan. Ini kalau saya jelaskan panjang lebar kayak tadi, Pak, insya Allah sampai Isya ini, tapi tidak usahlah. Kasihan saya sudah ingin ketemu dengan keluarga saya. Yang pertama, Ramadan dengan ilmu tidak sama dengan Ramadan tanpa ilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Emang sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama, Pak. Bapak datang ke HRD bawa ijazah dari Harvard University, tidak akan sama dengan Bapak membawa ijazah SD Impres 02 ketika datang ke HRD. Kenapa? Ilmu dan latar belakang pendidikan mempengaruhi respek dan gaji yang kita dapatkan. Sama itu di hadapan Allah. Banyak orang, Pak, kalau Ramadan itu karena tidak mengkaji ilmunya, ya akhirnya ya hanya masalah menahan puasa doang. Padahal kan Ramadan itu bukan hanya masalah itu. Makanya sering sekali pertanyaan-pertanyaan itu sering berulang kalau Ramadan itu. Ustadz, gimana sih mencium istri ketika Ramadan? Ditanyain terus di bulan Ramadan. Ya boleh aja. Yang tidak boleh itu mencium istri tetangga. Haram, dosa besar. Ustadz, gimana sih kalau saya menelan ludah? Boleh, selama ludahnya tidak disimpan 3 jam sebelumnya. Tidak apa-apa. Supaya akhirnya dengan ilmu akhirnya kita paham dan tidak terjadi pertengkaran yang banyak. Supaya Ramadan itu jangan sampai menjadi jidal. Nanti kalau Ramadan, Pak, kita tahu ilmunya beda. Kita kisahkan berbuka puasa nih. Kita berbuka puasa. Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ambil air minum, Pak. Maaf ya, di sini cuma air putih, Pak. Biasanya saya teh hangat, enggak apa-apa sih. Masuk ngomong 2 jam cuma dikasih air putih, Masya Allah. Semoga panitia Darussalam diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya minimal jeruk anget lah gitu. Kita kalau berbuka puasa minum, Pak, baca doa dhahabat doma atau Allahumma lakasum. Di situ ada penjelasan para ulama. Setelah itu kita makan kurma, bilangan ganjil 1, 3, 99 kalau kuat. Setelah itu kita langsung berdoa. Kenapa berdoa? Karena sesungguhnya doa itu mustajab ketika sedang berbuka puasa. Karena Nabi mengatakan salasu da'awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Kamu sedang berbuka, kamu sedang safar, dan kamu sedang terdolimi. Makanya ajarkan anak-anak kita, duduk nak, jangan pergi kemana-mana, doa. Doa itu kecintaan Allah kepada hatimu. Doa sama Allah. Dan itu kita tanamkan tauhid setiap kita berbuka, Pak. Makanya Masya Allah, itu merupakan golden time kita berdoa, Pak. Makanya kalau ada teman Bapak di Ramadan safar, di tempat safar didolimi, nah minta doa, Pak. Karena mustajab banget. Itu kan Masya Allah itu. Kalau kita Ramadannya dengan ilmu, setiap imamnya habis sholat tarawih 8 rakaat,
maka sesungguhnya kita tidak langsung pergi. Kadang-kadang ada yang habis 8 atau habis 20 dia langsung pergi. Kemana Pak? Witir di rumah Ustaz. Padahal maaf, bukan salah, bukan dosa, tapi maaf, Rasulullah bersabda, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapapun yang sholat bersama imam sampai bubar, maka dia akan mendapatkan pahala, keutamaannya itu sholat malam semalam suntuk. Dan itu besar, dan itu terkadang tidak jadi kita dapatkan. Kapan? Kalau kita putus di tengah-tengah. Beda Pak. Sahur jam 3 Pak, jangan langsung sahur kalau kita tahu ilmunya. Jam 3 istighfar Pak. Matikan itu televisi yang hanya kadang-kadang hanya berisi dengan lelucon dan jenaka. Allah lagi turun ke langit dunia. Baca istighfar. Nanti dari 3:30 kalau bisa sahurnya semakin diakhirkan. Sahur 3:30 sama jam 4 lebih utama mana Pak? Jam 4. Jam 4 sampai jam 4.10 lebih utama mana? Jam 4.10. Jam 4.10 sampai jam 7.15 lebih utama. Lebih utama jam 4.10 Pak. Semakin akhir gitu, maka lebih utama. Dan akhirnya Ramadan dengan ilmu itu menjadi keutamaan yang besar untuk kita. Itu yang pertama. Makanya maaf, saya tidak bisa nyampaikan ilmunya di sini. Kalau memang nanti malam hilalnya tidak kelihatan, besok kan hari libur Pak, ajak istrinya, ayo kita ngaji fikih Ramadan yuk. Kita buka internet, kita kaji bareng-bareng. Kenapa? Allah itu senang didatangi dengan ilmu, sebagaimana Allah benci didatangi dengan kebodohan. Kita pengen kerja Pak, di Pertamina, Telkomsel, BSI itu harus punya ijazah pendidikan minimal S1 Pak. Masuk surga kita tidak pakai ilmu? Itu analogi gampangnya. Satu. Yang kedua, tinggalkan debat. Debat mengeraskan hati. Kamu tarawihnya berapa? 23. MD. Kamu berapa? NU. Kamu berapa? 11. MD. Tidak usah lah. Sudahlah, semua insya Allah memiliki dalil, dan itu merupakan warisan dari para ulama terdahulu. Saya tentunya Pak sedih kalau akhirnya kita masih memelihara tentang masalah perbedaan menjadi sebab permusuhan. Saya dulu tinggal di Kudus Pak, pernah saya ceritakan di sini kalau tidak salah. Di Kudus itu dulu waktu saya kecil itu masih agak-agak, isinya itu masih kuat. Sekarang sudah alhamdulillah lah. Dulu itu kalau di Kudus, seorang ustadz kalau naik mimbar ditunggu Pak, bagaimana kalimat closingnya. Kalau dia mengucapkan wallahul muwafiq il aqwamit thoriq, NU. Kalau tadi misalkan kita mendapati ada seorang dai mengatakan wallahu alam bisawab, MD. Ada guru saya Pak, ngisi pengajian, tidak mau diciri dia, dua-duanya dipakai. Wallahu muwafiq il aqwamit thoriq, wallahu alam bisawab. Orangnya bingung, NU atau MD. Sampai kapan kita bertengkar kayak gitu? Lazimi apa yang menurutmu paling kuat dari sunnah, tapi hormati perbedaan di antara para ulama ketika perbedaan itu datang dari para ulama terdahulu. As simple as that kita di dalam menjalankan agama. Tidak usah mencari musuh di antara kaum muslimin. Kenapa? Tidak ada yang mencintai permusuhan kecuali setan, dan jangan menjadi setan dalam bentuk manusia ketika Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jauhi jidal. Yang ketiga, mari kita ketika pas Ramadan, yang ketiga yaitu adalah jaga hati kita Pak. Penyakitnya orang solih ketika Ramadan itu apa? Al-ulu fil ibadah wa ta'ah. Penyakitnya orang taat itu ketika taat di bulan Ramadan itu apa? Merasa tinggi dengan ketaatannya. Bapak kalau khatam Al-Quran sudah 2 kali, padahal hari baru merambah 15 hari. Jangan pernah Bapak pandang orang yang tidak membaca Al-Quran lebih rendah daripada kita. Jangan pernah pandang ketika Bapak masuk terawih di barisan ini, lalu Bapak ngelihat di sana masih banyak orang siliweran untuk mereka lalu lalang di jalan, lalu kita mengatakan, lihatlah, sibuk dengan dunia. Tidak gitu Pak. Bisa jadi mereka sedang menyambung hidup mereka ketika tidak dimudahkan rezeki sebagaimana kita ketika sudah bisa masuk masjid sebelum Ramadan datang.
Tidak setiap orang diberikan oleh Allah kemudahan sebagaimana kita. Jangan pernah mengukur sepatu orang dengan ukuran sepatu kita. Jangan pernah merasa tinggi. Nabi, apakah pernah menyindir sahabatnya yang tidak itikaf? Enggak. Ada enggak Pak? Nabi mengatakan yang tidak itikaf, lalu dikomentari Nabi dengan komentar jelek dan buruk? Tidak ada. Mendoakan lebih aula daripada kita menyindir dan kita menghinakannya. Jangan merasa tinggi. Yang keempat, tolong dipersiapkan planning B-nya kalau Ramadan kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan hati dan kemauan kita, Pak. Planning B-nya gimana, Ustadz? Persiapkan. Ramadan kita bukan hanya satu Ramadan. Kalau bisa 2 Ramadan minimal, dengan kita memberikan makanan berbuka. Ketika kita memberikan makanan itu kepada mereka yang berpuasa. Man fattara shaiman, siapapun yang memberikan makanan berpuasa, dia akan mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dan itu planning bikinnya kita. Misal, berapa jatah makan berbuka puasa di Darussalam? 20.000. Bapak kalikan 30, 600.000. Titip ke Darussalam, 600.000. Kasih kepada orang solih yang Ramadan berbuka puasa selama 1 bulan. Kalau ada apa-apa Ramadan kita, Pak, kita masih punya backingan Ramadan yang kita dapatkan dari orang yang kita berikan makanan berbuka dengan 600.000. Kalau Bapak ngasih 2 juta, Bapak menggabungkan 100 Ramadan. 100 Ramadan orang Bapak makanan berbuka dan Ramadannya Bapak. Padahal Bapak maaf ya, kalau ingin mencicipi 100 Ramadan, Bapak harus hidup 100 tahun. Tapi Allah buatkan itu shortcutnya. Tidak usah kamu hidup 100 tahun, capek kamu. Dah, kamu memberikan makanan berbuka 100 orang, kamu mendapatkan 100 Ramadan. Kalau Ramadan kita ada yang sakot, ada yang jatuh Ramadan kita, masih ada 100 Ramadan untuk membackup satu yang rusak dari Ramadan yang kita lakukan. Apalagi maaf ya, kalau memberikannya bukan 20 juta, 200 juta, 1000 Ramadan. Maaf ya, saya ada pondok pesantren, ada salah satu jamaah, saya iri betul. Dia datang ke pondok pesantren dan dia berkata, berapa ini di sini muridnya Ustaz? 1.500. Berapa kebutuhan Ramadan? Biasanya 250 juta. Maaf, jangan diceritakan ke siapa-siapa ya Ustaz. Saya nitip 250 juta. Selama Ramadan anggarannya nggak usah dipakai dari pondok, dari saya aja. 1.500 Ramadan diambil dari Ramadannya para santri yang luar biasa. Ramadan diambil oleh beliau. Padahal maaf ya, 1.500 Ramadan, Bapak harus hidup 1.500 tahun untuk mencicipi 1.500 Ramadan. Itu namanya planning B. Siapkan planning B kita. Berapa Ustadz? Tergantung Bapak, tergantung Ibu. Ibu-ibu maaf, Ramadan tidak usah beli tas dulu, tidak usah beli sepatu dulu. Kenapa Ustaz nyebutnya sepatu dan tas? Ya biasanya itulah perempuan ketika beli sesuatu, ditahan dulu pas Ramadan, berikan kepada mereka yang betul-betul sedang berpuasa untuk kita ambil pahala Ramadannya. Dan yang terakhir, semoga Ramadan kita ditutup setiap harinya dengan kita berdoa kepada Allah. Jangan pernah tidur kecuali kita memberikan doa dan melangitkan doa sebelum kita tidur setiap hari Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ya Allah Ramadan saya hari ini, tilawah saya hari ini, rukuk saya hari ini, sedekah saya hari ini, zikir saya hari ini. Dan itu lazimi setiap hari. Orang yang rajin mengetuk pintu langit, orang yang paling besar dibukakan pintu langit untuknya. Orang yang rajin mengetuk pintu rumah adalah orang yang paling besar dibukakan pintu rumah untuknya. Dan orang yang paling besar diterima amal Ramadannya salah satunya, Masya Allah, kan tadi saya mintanya teh sama jeruk. Masya Allah, lain kali jeruk ya. Bercanda sebenarnya, itulah bercanda saya ternyata diseriusin. Pasang. Jadi itulah yang kita lakukan. Maafkan, mungkin ini yang dapat saya sharing pada kesempatan hari ini. Semoga bisa membawa kebaikan. Kalau bercandanya saya berlebihan, saya minta maaf. Kalau ada nada dan intonasi saya terlalu tinggi dan terlalu memekakkan telinga, saya juga memohon maaf. Kalau ada pemilihan
contoh ilustrasi yang tidak ma'ruf menurut Bapak dan Ibu. Saya juga minta maaf. Semoga kita Ramadannya diterima oleh Allah, Allah panjangkan kita sampai di bulan Ramadan. Perlu nggak kita saling meminta maaf Ustadz? Ya kalau ada salah meminta maaf, tapi kalau tidak ada salah ya tidak usah meminta maaf ya. Kita saling membuka hati kita insya Allah. Dan apakah perlu dikhususkan? Sebenarnya dikhususkan ataukah tidak, meminta maaf itu boleh kapan saja. Tapi kadang-kadang tidak usah dengan kata-kata ketika tangan tidak lagi mampu berjabat, kaki tidak bisa melangkah. Kalau kayak gitu coba dicek, itu mungkin gula darahnya lagi tinggi. Semoga Allah mengampuni saya, mengampuni Bapak, saling memaafkan di antara kita. Semoga Allah berikan keridhaan. Siapapun Bapak dan Ibu yang pernah ngomongin saya di belakang, saya maafkan. Yang pernah ikut-ikut komen-komen yang saya tidak pernah baca, saya maafkan. Karena saya tidak mau berjumpa dengan saudara saya di pengadilan Allah, karena pengadilan Allah itu berat. Mari kita ringankan hidup kita di pengadilan Allah kelak dengan tidak banyak membicarakan orang. Janganlah belajarnya kita sama ustadz, janganlah belajarnya kita dengan syariat, hanya menjadikan kita memperbanyak musuh di hadapan Allah kelak. Karena ilmu bukan dipelajari untuk memvonis, tapi ilmu dipelajari untuk menjaga prasangka baik kita kepada sesama mukmin. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah tidak ada. Mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini, Pak. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu alam bisawab. NU dan Muhammadiyah saya gabungkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi